Baik, sebelumnya Sofia, apakah sudah pernah mengikuti konseling sebelum ini? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling, dan ini kayaknya emang nggak kayak sih, emang pertama kali. Oh, berarti ini konseling pertama Sofia, bukan begitu? Ya, betul. Oke. Di sini sebelumnya perkenalkan nama Ibu Diana Davaya, biasa dipanggil Ibu Nada. Dalam sesi konseling kali ini, Ibu berperan sebagai konselor dan Via berperan sebagai klien. Dalam sesi konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan di mana Sofia, apapun cerita permasalahan yang nanti Sofia ceritakan itu akan dijaga kerahasiaannya, tidak akan tersebar apa yang sudah Sofia ceritakan nanti. Di sini juga ada asas keterbukaan, jadi Sofia bebas untuk menceritakan ataupun menjelaskan apapun yang mengganjal di hati Sofia, apapun masalah yang ingin Sofia ceritakan pada sesi konseling ini. Sebelumnya, apakah Via sudah paham dan mengerti dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Dari yang dijelaskan tadi, saya paham. Berarti di sini proses konseling ini bersifat rahasia. Berarti yang saya sampaikan ke Ibu tidak akan sampai ke orang lain, seperti itu ya? Ya, seperti itu Sofia. Baik, apakah sudah bisa kita mulai sesi konseling kita pada siang hari ini? Bisa. Baik Sofia, coba ceritakan apa masalah atau apa yang akhir-akhir ini paling mengganggu pikiran Sofia sehingga Sofia datang ke sini untuk melakukan konseling bersama Ibu. Permasalahan saya sebetulnya karena apa namanya, pertemanan, Bu. Saya kan baru memulai kuliah PPG ini. Nah, kebetulan saya di Padang itu ngekos gitu. Karena dari jarak rumah saya ke Padang itu 4 jam, 3 jam. Jadi saya ngekos dan saya bertemu dengan teman yang dia juga sesama PPG juga dan jurusannya sama juga sama saya, dan kami memutuskan untuk bersama-sama ngekos masih di daerah kampus. Dan di situ awalnya dia memang anaknya baik, karena saya berprasangka semua orang itu kalau kita baik dia juga akan baik. Dan dia itu awalnya memang baik, yang apa yang keluar dari omongannya itu manis, sangat manis. Dan cuman di pertengahan paling 2 bulan atau 2 bulan kuliah berlangsung, saya di awal berkenal itu kami ada beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu kami ada beberapa teman yang baru saya kenal di PPG ini. Ada 5 orang. Nah, kami di sana sering keluar, biasanya keluar itu buat tugas ataupun bersharing mengenai permasalahan masing-masing, dan pokoknya apapun gitu kalau di luar jam perkuliahan. Nah, kebetulan kami ini memang beda-beda kelas. Nah, di sini di 2 bulan awal berkenal itu saya kan satu kos dengan dia. Nah, teman saya yang lain ini memang beda kos, dan yang sering ketemu dia itu adalah saya, karena kami memang satu kos. Dan ya kemungkinan di Padang inilah saya dulu berekspektasinya bakalan sampai lama dengan dia sekos, atau kan karena PPG ini kan setahun gitu. Nah, di 2 bulan pertama itu kami berlima tuh baik-baik saja gitu, nggak ada permasalahan apa-apa dan keluar dengan senang hati. Nah, setelah 2 bulan, setelah ada di hari raya Idul Fitri, kami tuh pulang ke kampung masing-masing. Nah, sebelum pulang ke kampung masing-masing itu kami baik-baik aja gitu kan. Pas di
di kampung pun karena lebarannya memang tiap kampung itu kan kemarin lebaran itu beda hari, ada yang duluan harinya, ada yang besoknya. Nah masih saling mengucapkan hari lebaran ada di WA group kan. Nah, setelah itu setelah lebaran kan balik lagi ke Padang karena kuliah kan dimulai kan. Dan dia itu kami itu tidaknya respon dia kenapa mulai agak berbeda gitu. Dan saya pun yang sekamar dan sekos dengan dia nggak tahu kalau dia itu bakalan berubah, nggak tahu gitu karena nggak ahli juga. Nah memang kebetulan dia itu tiap pergi kuliah karena memang beda kelas dengan saya, dia pergi dengan teman-temannya, teman yang sekelas dengan dia gitu. Masalahnya itu dimulai tiap kami mengajak keluar, misalkan kuliah sampai jam 3 dan kami ingin keluarlah jam 4 atau jam 5 sampai setengah 6 itu kan duduk gitu kan. Dia selalu menolak ajakan kami dan kami itu masih bertanya-tanya lah kami berempat kenapa dia seperti itu. Kami itu mengira atau ada kesalahan dari kami ataupun saya gitu, apalagi saya yang sekos dengan dia. Tapi saya tidak pernah bertanya kepada dia kenapa, tapi setiap hari kami pasti selalu mengajak dia buat pergi ke sini yuk, ke sana yuk gitu. Apalagi kayak ada yang viral atau beli makanan apa. Tapi kalau di kos dia berbicara sama saya ya baik-baik aja, nggak kayak ada masalah gitu. Tapi tiap saya dan kawan-kawan saya yang di grup itu ngajak, dia ada alasannya itu kayak contohnya capek lah kuliah, oke, terus kadang tuh capek atau dia sibuk nyuci atau enggak banyak tugas kayak gitu, nolak terus, sudah tidak terhitung berapa kali dia selalu menolak. Dan bahkan teman-teman yang lain tuh bingung juga kenapa dia, siapa tahu ada kesalahan dari kami. Nah kebetulan pernah mereka datang ke kos saya dan kos teman saya ini, kami berkumpul di kos saya, terus mereka mengajak secara langsung dan alasannya dia ada masalah lah dengan anak PPL-nya waktu itu. Nah dia cerita, maksudnya dia cerita mengenai anak PPL-nya ini, jadi kami beranggapan oh dia nggak mengerti karena temannya, karena dia ada masalah juga sama teman-teman PPL-nya mungkin gitu kan. Nah, dia menceritakan lah sejauh mana masalah dia dengan teman PPL-nya itu kan. Jadi kami nggak jadi tuh ngajak dia keluar gitu kan. Nggak lama dia tuh lebih sering keluar dengan teman sekelasnya. Tidak ada lah temannya, satu atau 2 orang di kelasnya gitu. 3 orang gitu kan. Kami tuh nggak berprasangka kalau dia mulai menjauhkan diri karena lebih memilih temannya itu. Padahal kami tidak menyuruh dia untuk memilih antara kami dan dia gitu. Kita kan bisa kayak saling berteman aja lah gitu. Seperti itu. Sebelumnya apakah Sofia atau teman-teman yang lain punya masalah internal atau punya masalah pribadi dengan kawan Sofia ini? Kalau masalah internal, kalau saya dengan dia, karena saya sekos dengan dia, rasanya nggak tahu ya, rasanya kalau saya dari segi saya mikir nggak ada gitu. Karena kalau di kos tuh kuliah kan seharian dari pagi kadang sampai sore, dan ketemu dia tuh ya kayak maghrib malam gitu. Apalagi kalau ada lagi fase PPL itu kan udah maghrib sampai kos gitu kan, ya udah capek masing-masing, dia capek saya capek dan kita sibuk masing-masing gitu. Tapi dia emang tipe yang cewek nyinyir gitu. Saya kurang suka lah sama orang-orang yang nyinyir gitu. Contoh kayak gini, misalnya saya capek kan, saya duduk tuh ngatur nafas dulu, kalau bahasa mudanya tuh full energi lah dulu sebelum mau mandi. Nah dia nyinyirnya tuh kayak hal kecil, mungkin dia sayang ke apa, saya beranggapan waktu itu dia suruh saya kan ya udah mandilah lagi kayak gitu. Itu kadang kalau ngomong sekali 2 kali itu nggak masalah gitu, tapi kalau ngomong sering itu seakan-akan agak tersinggung saya gitu. Tapi sebetulnya aneh juga kenapa dia gitu kan. Jadi saya tuh terganggu gitu. Kita kan
di luar udah habis energi, di kos pun udah habis energi gitu. Dan yang lucunya itu ketika dia keluar dengan teman-teman barunya itu, dia tuh malamnya bakal diamin saya gitu. Tapi saya nggak akan bertanya karena saya tipe yang nggak dari mana kemana gitu, nggak, kecuali dia ngasih tahu. Atau enggak palingan saya refleks bilang kan atau nanya, baru saya tanya gitu. Dan masalah dengan anak, kalau kami masalah dengan dia kayak nggak ada. Kalau misalkan ada masalah, nggak mungkin kami selalu bertanya kenapa dia dan selalu mengajak dia gitu. Dan yang menolak itu selalu dia gitu. Kami juga ingin gitu kan, dia juga ikut berkumpul dengan kami. Kami itu berharap kayak dia bolehlah dia pergi juga dengan teman kelasnya dan dengan kami juga gitu. Bukan kami suruh untuk memilih seperti itu. Nggak lama dari after 2 bulan itu ya dia tiba-tiba ngomong sama saya kalau dia mau pindah kos gitu. Sebenarnya nggak masalah juga, jadi nggak masalah bagi saya karena kita kan juga walaupun sekos kan hidup juga masing-masing, semuanya pribadi masing-masing gitu. Cuman caranya yang tidak enak gitu. Karena dia tuh kalau saya dengan teman-teman saya, dia tuh kayak biasa aja gitu, nggak ada terjadi masalah apa-apa. Misalkan bertemu di berkumpul kan, sengaja kami datang ke dia gitu dengan maksud awalnya tuh pengen nanya kenapa dia gitu. Tapi karena respon yang belum kami bertanya, dia tuh udah menampilkan kayak nggak apa-apa gitu. Jadi kami tuh nggak jadi bertanya kenapa dia gitu kan. Tuh after dia pindah tuh juga tiba-tiba kayak sekarang dia ngomong, malam besok dia udah langsung pindah gitu. Dan saya nggak nanya juga kenapa dia pindah. Dia waktu itu memang walaupun amin satu dia sampai ke saya, alasan dia ya karena anaknya kecil gitu. Jadi berarti dia sudah tidak sekos lagi dengan Sofia sekarang. Iya, sekarang dia memang sudah tidak sekosan saya karena saya sekarang sendiri kan ngekos. Dan juga saya masih di kos lama dan dia yang pindah. Saya nggak tahu di mana dia pindah, pokoknya masih sekitar kampus mungkin. Dan saya tidak mencari tahu juga. Kira-kira kurang lebih sudah berapa lama teman Via ini pindah kos? Sepertinya itu 2 bulan kuliah. Saya kuliah dari Februari. 2 bulan kuliah itu dia udah pindah. Pokoknya habis Lebaran tuh, habis hari raya, udah seminggu habis itu dia pindah. Ya, Bagaimana perasaannya Via sewaktu dia ngomong dia mau pindah kos? Kalau perasaan sih sebetulnya udah nampak sih dari cara dia berkomunikasi dengan kami, saya dan kawan-kawan saya yang lain. Kayak dia udah mulai berubah dan saya juga sudah berpikir kalau emang dia mungkin milih temennya dan cut off kami mungkin kan. Dan juga perasaan saya gimana ya? Kecewa sih karena dia kalau dilihat dari cara dia berbicara kan dari covernya, dia tuh seperti baik hati sekali dan omongannya tuh manis sekali gitu, kayak perhatian. Tapi ternyata saya beranggapan dia ternyata tidak seperti yang dia tampilkan gitu. Dan waktu itu juga pernah ada masalah karena teman kami kan itu kan berlima sama dia gitu. Nah yang di antara berlima itu ada cowok satu. Nah yang si cowok ini saya pernah bilang waktu itu kalau dia nggak mau keluar itu karena ada masalah dengan teman PPL-nya tadi. Nah karena ada masalah dengan teman PPL-nya tadi, jadi dia itu ngomong ke masalah teman PPL-nya itu tahu gitu kenapa harus diceritakan ada masalah dia bermasalah dengan teman PPL-nya ke kami gitu. Jadi yang dituduh tuh teman saya yang cowok ini. Nah yang cowok ini dia udah bilang kalau yang ngomong itu dia sendiri gitu. Cuma dia nggak ngaku kalau dia ngomong sendiri ke kami. Padahal dia yang ngomong sendiri kalau dia tuh ada masalah dengan teman PL-nya seperti ini seperti itu katanya kan. Jadi, tapi
tapi di depan teman PL itu dia nggak ngaku gitu, dan teman-teman dia yang baru itu dia nggak ngaku kalau entahlah lupa katanya, entahlah aku salah emang terucap, entahlah aku lupa alasannya, dan dia menyalahkan aku, menyalahkan kami gitu, teman aku yang cowok tuh, dan juga dia, dan kami itu sebetulnya bertanya juga dia kenapa gitu, dan tiap bertemu sekarang ya nggak ada, dia memang sering manggil saya juga respon ya seadanya. Sewaktu dia ingin pindah kos atau sewaktu dia pindah kos itu dia mengabari teman-teman via yang lain secara langsung atau menitipkan pesan saja kepada dia? Dia pindah kos itu saya lagi nginep di tempat teman saya. Nah teman saya kami kan berlima dengan dia. Nah yang satu itu dia lagi pulang kampung waktu itu. Nah saya tuh nginep di tempat teman saya yang satu lagi itu karena dia juga sering minat tempat temannya, dan saya juga kebetulan karena nggak ada kuliah dan minat tempat teman saya. Nah di maghrib itu saya lagi keluar dengan teman-teman saya tuh, tiba-tiba dia chat katanya mau pindah sekarang malam itu, katanya malam ini gitu kan. Ya kalau dikabari salah satu selain saya, dia mengabari teman saya satu lagi. Dia bilang kalau katanya dia mau pindah kos karena kamarnya kecil, dan saudaranya katanya mau datang ke Padang, dan juga kalau mau dia basa-basi kalau mau ketemu ya udah datang aja ke kos, menawarkan untuk datang ke kos dan mengajak saya juga. Ya kalau itu kan saya juga nggak melarang, itu kan hak sebetulnya masing-masing mau pindah atau tidak. Lalu setelah teman-teman dia tahu nih dia mau pindah kos, bagaimana respon mereka yang seperti dia tadi suatu dia tahu dia udah pindah kos? Karena dia mengabari cuma satu orang aja, jadi yang dua ini nggak tahu gitu, tahunya itu dari yang satu tadi. Jadi dua orang ini beranggapan kenapa dia nggak mengasih tahu mereka berdua. Jadi dia yang teman kos lama saya ini, teman saya itu beranggapan berarti dia bermasalah sama yang berdua ini karena dia tidak mengabari berdua ini gitu. Yang tahu itu saya sama teman saya yang satu lagi. Jadi mereka tuh jadi pikiran juga lah gitu. Kok cuma ngabari saya dan teman saya yang cewek itu saja, berdua ini nggak tadi kabari gitu. Jadi ya itu mereka kecewa dan saya pun memang kecewa. Oke, setelah dia pindah kos, apakah hubungan pertemanan kalian bertambah buruk atau bagaimana? Kalau untuk pertemanan kami tetap berempat, dan karena dia yang memang menghasilkan diri sendiri dan sangat sering sekali kami mengajak, ya dia yang sendiri memilih temannya yang lain, dan kami juga sebenarnya nggak menyuruh dia memilih juga kan. Tapi gini Bu, dia tuh saya masih baik-baik aja sama teman-teman saya yang lain, dan kami masih berkumpul, masih bahas tugas, membuat tugas bersama, masih bahas-bahas apa yang perlu disampaikan. Dan kalau sama dia tiap ketemu ya namanya bertatap-tatapan pasti tegur sapa ya kayak gitu. Kadang dia yang manggil saya walaupun saya tak ingin dipanggil, sebetulnya ya udah gitu kayak mana, karena dia pindah pun nggak ada alasannya, maksudnya alasan jelasnya gitu, dan dia bersikap kayak gitu ke kami itu kami nggak tahu gitu. Itulah yang perlu diingin tahu kan, kenapa apa alasannya, kenapa dia menonjolkan respon kayak gitu kepada kami dan kepada saya. Mungkin alasannya logis, dia pindah karena kamar kecil, memang kamarnya kecil, tapi kan itu kan pilihan di awal udah tahu kalau kamar kecil gitu. Tapi dia pindah tuh di saat lagi renggang. Oke, berarti dia dan teman-teman yang lain bertanya-tanya kenapa dia pindah dan menjauh dari pertemanan itu. Ya Bu, sebetulnya saya ingin karena tipe saya susah untuk menanyakan kenapa kok bisa dia kayak gitu. Itu yang perlu ingin sekali saya sampaikan ke dia, dan ingin saya tanyakan, karena walaupun dia sudah pindah berapa, sebulan atau 2 bulan lewat kan, sebulan lewat, rasanya itu masih ada yang mengganjal di hati
hati, walaupun ketemu say hello mungkin kan, kalau enggak dia yang panggil saya, terus saya jawab saya, itu kan membuat kesambungan, karena saya nggak tahu dia pindah atau kenapa, karena menurut saya nggak logis juga alasan dia kamar-kamar kecil dan keluarga yang baru datang, sebesar apapun kamar belum tentu juga keluarga yang bisa dinamakan. Jika seandainya Via bertemu dan bisa berbicara dengan dia, apakah Via mampu untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Via sampaikan tadi kepada dia? Belum mampu, rasanya belum bisa, belum mampu saya apa yang akan saya sampaikan ke dia. Baik, di sini Ibu akan pada sesi konseling ini Ibu akan memberikan teknik yang namanya kursi kosong. Di sini Ibu sudah menyediakan satu kursi lagi. Nah, tujuan dari teknik kursi kosong ini untuk mengajak Sofia untuk berlatih bagaimana nantinya Sofia mampu untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Sofia sampaikan kepada dia. Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu? Baik, kalau saya paham. Apakah sudah bisa kita mulai? Sanggup. Oke. Sekarang Sofia tutup mata dan bayangkan teman Via atau dia berada di depan atau duduk di kursi ini. Sekarang coba pejamkan mata Sofia dan bayangkan dia atau teman Sofia berada di kursi yang telah Ibu sediakan. Oke, sudah? Sudah. Baik, sekarang coba Sofia bayangkan dia berada di kursi kosong ini dan coba Via sampaikan hal-hal yang ingin Via sampaikan atau hal-hal yang mengganjal hati Sofia saat ini. Wina, kenapa kamu tiba-tiba pindah dari kos? Dan juga kenapa tiap diajak keluar bersama teman-teman yang lain, duduk ataupun tugas, yang selalu ada alasan ataupun tidak mau untuk diajak. Setelah Via menyampaikan hal-hal yang ingin Via sampaikan tadi, sekarang coba Via berpindah ke kursi ini dan membayangkan bagaimana respon teman Via terkait dengan apa yang Via sampaikan tadi. Oke, jadi sekarang kira-kira bagaimana respon teman Via sewaktu Via menyampaikan hal-hal tadi? Responnya dia mungkin Wina ingin pindah ke
Via ketemu dengan Mina, apakah Via sudah mampu untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Via sampaikan? Ketika bertemu sudah mampu untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dikatakan tadi. Kira-kira kapan nih Sofia akan bertemu dan membicarakan hal tersebut kepada Mina? Kapannya mungkin besok Bu, kalau dia ada di kampus, kalau enggak mungkin bisa jadi di semester 2 di awal dia pertama perkuliahan mulai. Oke, baik. Setelah kita melakukan sesi konseling ini, apa yang dapat Via simpulkan dari sesi konseling kita pada siang hari ini? Pada sesi konseling kita pada hari ini itu saya bisa menyimpulkan hal-hal yang mengganjal di hati saya bisa menyampaikan kepada dia. Jadi tidak selalu bertanya-tanya dan memikirkan kenapa dia, dan juga saya bisa nanti mempraktikkan latihan yang sudah saya praktikkan tadi kepada dia, dan juga membuat hati saya lebih. Bagus sekali Via sudah bisa menyimpulkan sesi konseling kita pada siang hari ini. Ibu juga mengucapkan terima kasih sudah mempercayai Ibu pada sesi konseling kita pada siang hari ini sebagai konselor Via dan mendengarkan permasalahan yang Via alami. Sebelum kita tutup sesi konseling ini, Ibu ada lembar evaluasi yang akan Via ikuti. Via dengan Via sudah mengisi lembar evaluasi, berarti berakhir pula sesi konseling kita pada siang hari ini. Terima kasih Sofia.